Halo, saya Sriwidi Astuti, Guru Bimbingan Konseling di SMK Swasta Nusantara Lubuk Pakam. Di sini saya akan menampilkan video animasi saya dengan topik manajemen waktu. Pernah nggak sih kita ngerasa 24 jam kurang dalam menyelesaikan semua tugas? Bisa jadi, seharian kita terpaku sama satu aktivitas itu aja. Padahal masih banyak hal yang mau kita lakukan, seperti kita pengen main bola bersama teman-teman, atau mungkin kita ada janjian nih untuk teleponan sama pacar kita. Dan akhirnya kita tuh mikir, tugas mana ya yang harus kita selesaikan dulu? Atau emang bisa 24 jam semua hal yang kita pengen lakukan dapat terwujud? Tapi kalau kita ngeliat teman-teman, kok bisa ya nyelesain semua kerjaan dalam 24 jam? Coba deh mari kita menelusuri tentang manajemen waktu. Pernah dengar nama pengusaha sukses Elon Musk? Jika kita cari di internet, maka kita akan menemukan banyak informasi mengenai dirinya. Salah satunya adalah orang terkaya kedua di dunia. Perusahaan seperti SpaceX atau transportasi luar angkasa dan mobil listrik yang sangat terkenal dengan merek Tesla merupakan bentuk dari ide briliannya. Memiliki dua perusahaan raksasa membuatnya sangat sibuk. Namun, Elon tetap berusaha untuk menjaga produktivitasnya dengan beristirahat dengan cukup. Hal ini menunjukkan Elon Musk sangat menjaga waktunya dalam bekerja dan beristirahat. Tahukah kamu, CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, pernah mengatakan bahwa waktu merupakan hal yang paling berharga. Tentunya hal ini dikarenakan waktu tidak bisa dibeli. Semua orang hanya memiliki waktu 24 jam sehari. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mampu manajemen waktu yang sudah diberikan. Orang-orang sukses biasanya mampu menghargai dan mengatur waktunya dengan bijak. Dua contoh di atas membuktikan bahwa manajemen waktu merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh orang sukses. Lalu, bagaimana jika kita gagal melakukan manajemen waktu? Misalnya, kita beri contoh. A merupakan seorang siswa yang akan menghadapi ujian nasional. A memiliki banyak sekali kegiatan, seperti sekolah, les, dan latihan ekskul. A sangat suka menonton film dan bermain game. Selama masa pandemi, A sangat sering begadang untuk melakukan aktivitas kesukaannya. A merasa bahwa aktivitas ini lebih penting dibandingkan istirahat. Padahal, tidur membantu kita untuk melakukan aktivitas menjadi lebih produktif. Keesokan harinya, A yang begadang semalaman merasa gravitasi kasur lebih kuat daripada biasanya. Hal ini dikarenakan begadang membuat tubuh kita menjadi lemas dan mengantuk. Selain itu, begadang juga dapat mengubah sistem hormon kortisol yang berfungsi untuk membantu kerja otak manusia. Akhirnya, A menjadi malas untuk mengikuti kelas dan tidak konsentrasi. Jika hal ini terus diulang oleh A akan ketinggalan kelas dan berpengaruh pada hasil belajarnya serta kesehatannya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu? Manajemen waktu adalah suatu cara kita untuk mengatur ataupun merencanakan waktu, terutama dalam pekerjaan yang sangat spesifik. Misalnya, waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk main game, atau nongkrong dengan teman-teman, maupun aktivitas lainnya. Terus, kira-kira apa sih yang kita dapat jika kita bisa memanajemen waktu kita? Nah, banyak banget hal yang dapat mengalihkan perhatian kita nih dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan melakukan manajemen waktu, semua aktivitas biasanya sudah terjadwal, sehingga kita lebih fokus dalam melakukan setiap aktivitasnya. Tentunya mengerjakan sesuatu juga menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kita juga tidak khawatir ketinggalan deadline tugas. Jika semua kewajiban terpenuhi tepat pada waktunya, kita tidak akan merasa bersalah pada diri sendiri dan tidak gampang stres. Sebagai anak muda, banyak banget hal yang pengen kita lakukan. Namun, karena saking banyaknya nih, kadang kita jadi lupa atau malah justru nggak punya waktu.
Nah, oleh karena itu, kita sangat membutuhkan nih manajemen waktu. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk manajemen waktu. Tips yang pertama, langkah utama dalam manajemen waktu adalah memotivasi diri untuk menggunakan waktu dengan lebih efektif. Tips yang kedua, kita harus membuat jadwal apa yang harus kita lakukan. Lebih baik, aktivitasnya sangat spesifik dan disertai batas waktunya ya. Misalnya, kita mau belajar dari jam 7 sampai jam 12 siang. Istirahat dan ibadah dari jam 12 siang hingga jam 1. Jadwal ini harus disusun secara urut ataupun prioritas utama. Kita juga bisa menceklis aktivitas yang sudah kita lakukan. Hal ini dapat membuat kita lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas lainnya. Selain itu, bisa menjadi pengingat juga nih, aktivitas apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Tips yang ketiga, kadang kita mensalahartikan urgensi atau kepentingan dari suatu aktivitas. Oleh karena itu, skala prioritas menjadi hal yang penting dalam manajemen waktu. Tentukan urgensi dari aktivitas yang akan kita lakukan. Bisa menggunakan tabel ini ya. Dalam menentukan aktivitas mana yang genting, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah belajar. Tentunya sebagai seorang siswa, tugas utama kita adalah belajar. Meskipun kadang belajar terkesan membosankan, cobalah menikmatinya. Misalnya mengapresiasi dirimu setelah belajar. Kamu bisa membagi antara waktu belajar dengan aktivitas yang kamu sukai. Yang kedua adalah keluarga dan teman-temanmu. Pertimbangkanlah untuk meluangkan waktumu untuk liburan atau berekreasi dengan keluarga. Atau bisa aja untuk buat janjian nih sama teman untuk nongkrong. Yang ketiga adalah dirimu sendiri. Belajar dan bersosialisasi emang sangat penting, tapi kebahagiaan berasal dari dirimu sendiri. Cobalah untuk memberikan waktu untuk membahagiakan dirimu sendiri dengan melakukan aktivitas yang kamu sukai. Nah, aktivitas ini juga kamu sebut dengan me time. Nah, tips yang selanjutnya adalah kita bisa memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, atau lebih dikenal dengan self-reward. Kamu sudah melakukan banyak hal, dan jika pekerjaan sudah selesai, lakukanlah aktivitas yang kamu sukai seperti main game atau istirahat untuk membahagiakan dirimu sendiri. Untuk tips yang terakhir adalah proteksi waktu dan jadwal yang pernah kamu buat. Konsistensi adalah hal yang sangat penting dalam manajemen waktu, jadi tetap dilaksanakan ya. Kira-kira apa sih penyebab manajemen waktu itu gagal? Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan emosi yang belum baik. Biasanya emosi ini terjadi karena kita stres. Jika kita memiliki banyak tugas, tentunya kita akan menjadi stres. Akhirnya kita memilih untuk tiduran atau melakukan aktivitas yang menurut kita lebih asik. Selanjutnya, kita tidak memiliki prioritas. Ketika kita lagi stres, kita jadi bingung nih, mau melakukan yang mana ya? Akhirnya, waktu kita jadi terbuang karena kita tidak memiliki skala prioritas dan hanya habis di bingung saja. Selanjutnya, kita lupa nih nge-set deadline. Kadang kita lupa menentukan deadline tugas yang besar maupun tugas yang kecil. Misalnya nih, kita mau ngerjain tugas, karena nanti deadline-nya masih lama, kita tunda deh tugasnya. Akhirnya tugasnya jadi nggak selesai loh. Yang keempat adalah perfeksionis. Nah, biasanya ada orang perfeksionis yang cenderung untuk menyempurnakan rencananya, lalu kemudian mengeksekusi. Jadi akhirnya memakan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya, kadang kita nggak punya tujuan nih. Misalnya kita pengen mengembangkan skill, namun kita nggak tahu tujuan pengembangan skill itu akan kemana. Akhirnya diri kita kurang termotivasi. Selanjutnya, karena kebanyakan distraksi.
Misalnya, kita lagi fokus belajar, tiba-tiba HP kita ada notifikasi. Perhatian kita belajar akhirnya terdistraksi dan lebih memilih main HP. Lantas, jika terjadi seperti itu, kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya? Yang pertama, belajar mengatur emosi dulu. Jika kita sedang stres, cobalah untuk menenangkan diri kita sendiri. Nah, jika sudah tenang, maka kita kerjakan nih hal-hal yang menjadi prioritas kita. Yang kedua nih, kita harus menentukan skala prioritas beserta dengan batas waktunya. Prioritaskan pekerjaan mulai dengan batas waktu yang terdekat dan terpenting. Yang ketiga, mulailah mengerjakan tugas, bukan hanya memikirkan caranya. Kesempurnaan tidak hanya datang dari rencana loh, tetapi juga ketika kita mengeksekusinya. Tentukan tujuan apa yang ingin kita capai dan bagaimana caranya. Misalnya, kita ingin bekerja setelah lulus SMK, maka kita bisa mengambil program sertifikasi dan pengembangan skill yang mendukung kita di dunia kerja. Yang kelima, jauhkan hal-hal atau barang-barang yang dapat mendistraksi kamu ketika kamu sedang konsentrasi nih. Misalnya, ketika kita lagi belajar, coba deh untuk menjauhkan HP kita. Waktu belajar dan bermain HP harus sangat ditegaskan loh. Yuk, mulai mendisiplinkan diri. Sebagai pelajar, kamu memiliki langkah awal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengatur waktu belajarmu. Perhatikan tips ini ya, tips ini diambil dari cara belajarnya Jerome Pauline loh. Kamu bisa belajar 50 menit dan memberikan istirahat 10 menit, sehingga kamu tidak capek. Dengan menggunakan metode ini, produktivitasmu dapat meningkat loh. Tapi ingat, jangan sampai tertukar ya. Nah, kita udah belajar nih tentang manajemen waktu, tapi harus dipraktekkan ya supaya kamu lebih paham. Terima kasih sudah nonton.